Makassar Bicara, mau bicara kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjut berbincang bersama dengan Pak Helmi Budiman, Kepala Bapeda Kota Makassar. Baik Pak, salah satu program nih Pak yang genjot begitu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Makassar terkait dengan lorong wisata. Nah sejauh ini Pak, seperti apa kemudian capaian dan progres kita khususnya lorong wisata? Ya, jadi lorong wisata ini bagian daripada target-target kita, karena target kita di dalam Perda nomor 5 tahun 2021 untuk RPJMD, target capaian untuk lorong wisata itu sebanyak 5.000 lorong wisata. Dan alhamdulillah tahun ini melalui kerja-kerja teman-teman SKPD, khususnya mungkin para pengampu yang bertanggung jawab terhadap lorong wisata, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Pariwisata, dan Dinas Koperasi, serta Dinas Kelautan, ini kita sudah bisa berhasil dengan dukungan teman-teman di kelurahan dan kecamatan, kita sudah berhasil membuat atau membentuk 1095 lorong wisata. Di mana dari 1095 lorong wisata ini kemarin kita sudah membagi setiap kelurahan itu terdapat 7 lorong wisata. Nah harapannya memang karena lorong wisata ini masih mungkin teman-teman di warga Kota Makassar ini masih baru atau masih butuh pengenalan, sehingga memang ya namanya program pemerintah ya kita harapkan ini bisa terus berkelanjutan, karena lorong wisata ini bukan hanya berbicara masalah mengecat atau mungkin membersihkan, tetapi dengan target kita lorong wisata, kita harapkan akan ada 1 juta atau paling tidak di angka 500.000 lapangan pekerjaan yang akan kita buka. Dengan adanya lorong wisata, 5.000 lorong wisata, tentunya kita harapkan di satu lorong wisata ada 3 UMKM, sehingga paling tidak akan ada 15.000 UMKM yang terbentuk. Belum lagi potensi-potensi panganan-panganan yang ada di Kota Makassar yang itu kita bisa kembangkan, kemudian pastinya ketahanan pangan kita itu bisa dapat kita raih dengan adanya lorong wisata, seperti begitu. Sejauh ini Pak, apakah dampaknya secara signifikan sudah mulai terasa begitu Pak di sekian ribu lorong wisata yang sudah ada? Ya, jadi memang dari sekian ribu lorong wisata tentunya masih banyak yang belum sempurna, karena memang kita masih terus berupaya memperbaiki, melakukan penyempurnaan terhadap program lorong wisata ini. Memang dari beberapa bulan kita melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan. Sekarang kita sudah punya aplikasi yang mendukung lorong wisata, kita sudah punya data secara real time, kita sudah punya berapa jenis bunga, berapa jenis panganan, kemudian apa-apa yang menjadi andalan makanan di dalam lorong tersebut, kemudian orang-orang yang nanti bertanggung jawab di dalam lorong wisata, termasuk kita sudah membentuk yang namanya Dewan Lorong untuk setiap lorong wisata. Dan memang melihat potensi, tentunya potensinya ini masih cukup banyak. Sekarang saja kita sudah punya yang namanya program rapat di lorong wisata. Rapat di lorong wisata ini kita mengharapkan seluruh SKPD paling tidak seminggu sekali melakukan rapat koordinasinya itu di lorong masing-masing yang ada di Kota Makassar. Dan kita harapkan tidak hanya mungkin lorong itu terus-menerus yang didatangi, tetapi kita berharap setiap SKPD ini melakukan rotasi. Paling tidak satu SKPD mungkin tiap minggu itu pindah-pindah lokasi, sehingga teman-teman di lorong ini bisa juga merasakan manfaatnya secara langsung di Kota Makassar. Nah, selain itu, kita juga berharap ini setelah nanti teman-teman di SKPD sudah melakukan yang namanya rapat lorong wisata, kita akan menggerakkan teman-teman dari swasta, tentunya kemudian Perusda, serta mungkin BUMN yang ada di Kota Makassar ini untuk menggunakan produk-produk yang ada dari lorong wisata. Jadi kita akan membentuk yang namanya Nasi Dos Lorong Wisata. Mudah-mudahan gerakan ini tahun depan kita akan segera giatkan, dan kita akan sampaikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kota Makassar supaya mereka bisa memberikan dampak langsung terhadap lorong wisata. Memang program lorong wisata ini memang masih baru, boleh dibilang masih cukup prematur. Kalau kita mau bilang tidak sempurna, pastinya tidak sempurna. Memang program ini butuh dukungan dari masyarakat. Tentunya kita berharap sebenarnya program ini memberikan dampak terhadap ekonomi kita, dan tentunya ya tadi saya bilang kesejahteraan masyarakat ini bisa semakin baik nanti dengan adanya program-program pemerintah, khususnya lorong wisata. Begitu. Sangat menarik sekali programnya Pak. Bisa dibilang itu diharapkan bisa menguatkan potensi yang ada di lorong wisata ya Pak. Sejalan dengan itu Pak, untuk Mekafair sendiri,
yang digaungkan oleh pemerintah Kota Makassar. Sejauh ini berjalan seperti apa? Ya, jadi salah satu yang menjadi visi misi kita adalah Somberet dan Smart City. Karena memang kita tahu sendiri ya namanya teknologi, kita sekarang sudah tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Justru sekarang kita harus memperkenalkan teknologi ini sejak awal, tetapi teknologi yang menuju ke arah positif. Nah, kemarin di tanggal 26 Februari 2022, Pak Wali juga sudah menyampaikan yang namanya Makaverse. Kita akan bertransformasi dari awalnya mungkin 2014, kita belum mengenal teknologi sama sekali di pemerintah kota. Kemarin 2015 sudah ada yang namanya Somberet dan Smart City. Dan sekarang 2022 waktunya kita beradaptasi menuju teknologi baru yang namanya Makaverse. Nah, sekarang untuk Makaverse kita sudah punya 66 konten untuk Makaverse di seluruh SKPD, dan nanti kita harapkan 2023 nantinya akan ada pembangunan untuk mall pelayanan publik tadi yang kami sampaikan. Di dalam mall pelayanan publik akan ada yang namanya Makaverse. Makaverse ini merupakan dukungan untuk seluruh teknologi, di mana nanti akan ada di dalamnya Marvek, Makassar Virtual Economic Center. Makassar Virtual Economic Center ini kita akan menghimpun seluruh UMKM di dalam satu aplikasi, dan kita akan hubungkan teman-teman UMKM yang ada di Kota Makassar melalui lorong wisata juga tadi, itu dengan seluruh pembeli yang ada di Indonesia. Dan harapannya bukan hanya nanti Indonesia yang akan menjadi target market kita akan juga upayakan selain memperbaiki brandingnya, kemudian memperbaiki produknya, produk-produk lokal Makassar ini kita harapkan bisa menjadi produk yang go internasional nantinya. Begitu. Jadi menguatkan koneksi ya Pak ya untuk UMKM kita di Kota Makassar. Terakhir nih Pak, kedepannya bagaimana kemudian menguatkan sinergitas dan harmonisasi program-program Pemkot Makassar ke depannya? Silakan Pak. Iya, tentunya ini butuh kerjasama. Selain itu butuh juga dukungan dari masyarakat, karena kalau kita pemerintah hanya bekerja sendiri tanpa dukungan siapapun itu tidak bakal bisa berhasil. Namanya program, kita juga pasti butuh kritikan, masukan. Dan kami harapkan apa yang kita sudah tuangkan dalam rencana APBD kita sebanyak 5,6 triliun tadi, tentunya kita harapkan bisa terwujud di 2023. Nah, selain itu, kalau kita melihat anggaran yang cukup besar, kita cuma disupport dari pemerintah pusat itu sebesar 2 triliun. Kurang lebih ada 3 triliun yang mesti kita tutupi, baik melalui Silpa ataupun juga melalui PAD. Yang namanya PAD, pajak dan retribusi daerah, tentunya berasal dari masyarakat. Ya, kami minta dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar untuk sadar dalam membayar pajak dan retribusi. Karena kalau semakin sadar Bapak dan Ibu membayar pajak dan retribusi, tentunya uang itu masuk ke dalam pemerintah dan akan kami belanjakan untuk infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan di Kota Makassar. Seperti begitu. Menuju Makassar kota dunia ya Pak? Menuju Makassar 2 kali, tambah lebih baik. Begitu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini. Semoga segala program-programnya ke depan bisa berjalan dengan lancar. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar sudah menyaksikan Membicara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.